pemirsa, bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait nasib pengungsi Rohingya yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh, pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mendesak masyarakat internasional segera mencari solusi politik untuk mengembalikan warga Rohingya ke tempat asalnya di Rakhine, Myanmar. Dalam kunjungan kerja Bangladesh baru-baru ini, pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon bertemu dengan Ketua Parlemen Bangladesh, Shirin Sharmin Chowdhury, dan State Minister Kemlu Bangladesh Muhammad Shahriar Alam. Fadlizon mengungkapkan Indonesia konsisten menyuarakan nasib pengungsi Rohingya sejak dari Forum International Parliamentary Union di Saint Petersburg, Rusia. Karena terkatung-katungnya nasib pengungsi Rohingya merupakan masalah kemanusiaan dan masalah internasional yang harus cepat diatasi. Untuk itu Fadlizon meminta Bangladesh agar ikut mencari solusi politik di dunia internasional. Mengingat masalah Rohingya tetap akan terus-menerus muncul jika tidak ada solusi politik yang dilakukan oleh dunia. Tentu saja kita juga membicarakan tentang pengungsi Rohingya yang banyak menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh. Jumlahnya kurang lebih sekitar 1,1 juta orang Rohingya yang menyeberang dari Rakhine State. Dan kita mengetahui bahwa DPR selama tahun ini juga berusaha untuk mengajukan satu upaya-upaya politik, diplomasi politik parlemen, terutama sejak bulan September lalu dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals di Bali, kita membuat satu resolusi tentang Rohingya. Kemudian pada waktu AIPA Conference, AIPA ini adalah satu parlemen ASEAN, ya. Dalam satu konferensi di bulan September, kebetulan saya juga yang memimpin, juga menyampaikan satu draft resolusi tentang Rohingya meskipun terjadi perdebatan yang tajam. Akhirnya kita hanya bisa masukkan itu dalam joint communique. Dalam kesempatan mengunjungi lokasi pengungsi Rohingya di Kutub Palong, Cox's Bazar, Bangladesh, Fadlizon dan delegasi DPR RI berkesempatan berdialog langsung dengan para pengungsi. Delegasi DPR RI yang ikut serta antara lain Ledia Hanifa Amalia, Nurmansyah Tanjung, dan Nurmansyah Tanjung. Hadir pula Dubes Republik Indonesia untuk Bangladesh Rina P. Sumarno. Delegasi DPR difasilitasi United Nations High Commissioner for Refugees dan International Organization for Migration. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan Parlemen Bangladesh terkait dengan isu Rohingya ini, dan komitmen DPR dan juga saya kira masyarakat Indonesia pada umumnya punya concern terhadap masalah pengungsi Rohingya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sangat kita sayangkan, ya, tidak mengambil satu sikap tegas untuk mencegah terjadinya pembantaian dan bahkan mengarah kepada satu pemusnahan ethnic cleansing. Jadi harus ada satu solusi. Dari Dhaka, Bangladesh, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah bersama anggota delegasi DPR RI melakukan kunjungan muhibah ke Riyadh, Arab Saudi guna mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Buruh Migran Indonesia yang baru disahkan oleh DPR RI pada bulan Oktober 2017. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah memimpin delegasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi guna menjalankan fungsi DPR RI yaitu legislasi, pengawasan, anggaran, dan diplomasi. Setibanya di Riyadh, Fahri Hamzah beserta rombongan delegasi yaitu Henry Yosodiningrat, Taufikul Hadi, Muhammad Safruddin dan Nur Hasan Zaidi disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftu Abe Gabriel. Dalam kunjungannya ke kantor KBRI Arab Saudi dan shelter buruh migran Indonesia yaitu Ruhama atau Rumah Harapan Mandiri, Fahri Hamzah mengatakan kedatangannya ke Riyadh Arab Saudi guna mensosialisasikan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia yang sudah disahkan oleh rapat paripurna DPR pada Oktober 2017. Menurut Fahri Hamzah, undang-undang ini sebagai bagian dari perjuangan dalam memberikan perlindungan dan kepastian buruh migran Indonesia ketika ditempatkan di luar negeri. Ya, sekarang di dalam undang-undang ini kita akan menyiapkan kantor khusus yang menyelenggarakan pekerjaan melindungi pekerja kita, karena kita nggak bisa campur dengan pekerjaan diplomatik
yang menjadi pekerjaan tradisional dari kedutaan-kedutaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera diimplementasikan oleh pemerintah. Saya kira itu. Anggota delegasi DPR RI Muhammad Syafruddin mengapresiasi kinerja Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Menurutnya kinerja dan terobosan yang dilakukan terhadap permasalahan buruh migran Indonesia di Arab Saudi cukup baik. Syafruddin mendorong agar para buruh migran Indonesia yang ingin mengadu nasib di negara lain dapat meningkatkan dan mempersiapkan skill baik dari sisi keterampilan maupun bahasa. Inilah yang menjadi kendala buat kita sebenarnya bukan dari pihak ketika dia berada di luar, tetapi pada awalnya pada saat dia berangkat dari daerahnya, kemudian dari daerah ada lagi penampungan sampai dengan dia berada di negara tujuannya masih terdapat kendala-kendala yang sering menjadi hambatan. Nah, inilah yang perlu kita awasi bersama-sama. Ada BNP DKI, kemudian pemerintah dalam tenaga kerja, kemudian Departemen Luar Negeri, kemudian kedutaan, dan yang paling penting skill yang dimiliki oleh buruh migran tersebut harus mumpuni, harus memiliki suatu qualified yang bagus supaya yang bersangkutan tidak bermasalah. Dari Arab Saudi, Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. PLT Ketua DPR RI meminta tindakan persekusi yang akhir-akhir ini kerap terjadi dihentikan dan tak terulang kembali karena tindakan tersebut telah mencederai kehidupan berbineka negara Indonesia yang sedang dibangun pemerintah saat ini. PLT Ketua DPR RI meminta tindakan persekusi yang akhir-akhir ini kerap terjadi dihentikan dan tak terulang kembali. Ditemui usai rapat dengan alim ulama di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Fadlizon meminta pihak kepolisian untuk bergerak cepat dan tanggap saat terlihat adanya indikasi terjadinya persekusi. Fadlizon meminta pemerintah pusat melakukan langkah konkret agar tindakan persekusi di masyarakat dapat segera dihentikan, baik melalui pendidikan hingga pendekatan keagamaan kepada masyarakat. Karena selama ini kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah kondusif. Tidak boleh ini terulang kembali dan pemerintah harus lebih proaktif supaya hoax atau fitnah atau provokasi melalui sosial media, apalagi ini ditujukan kepada para ulama, bisa menimbulkan aksi dan reaksi yang cepat. Jadi seharusnya sekarang pihak kepolisian segera menuntaskan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan siapapun yang terlibat dalam persekusi harus diproses secara hukum, baik pelaku yang berasal dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan pemerintah. Untuk itu, Fahri menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan persekusi, mengingat bangsa Indonesia dibangun atas dasar toleransi hidup keberagaman yang harus dihargai oleh seluruh umat beragama di Indonesia. PR kita untuk tidak terprovokasi ya, oleh adanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap ulama, terhadap ustadz ya, dan terhadap siapapun ya, seolah-olah kita ini mau mulai saling meragukan gitu. Habibie Mahabah dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 8 DPR RI yang mengapresiasi pertumbuhan zakat di Kepulauan Riau setelah jeda berikut. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta masyarakat Kepulauan Riau atas terkumpulnya zakat yang cukup tinggi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan beragama. Komisi 8 DPR RI mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta masyarakat Kepulauan Riau atas terkumpulnya zakat yang cukup tinggi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan beragama. Dalam kunjungan kerja Komisi 8 DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Surahman Hidayat menilai pertumbuhan jumlah zakat yang tinggi adalah tanda pertumbuhan ekonomi masyarakat yang juga meningkat. Zakat yang telah terkumpul dimanfaatkan sesuai dengan syariat agama untuk kehidupan masyarakat. Zakat itu 30% per tahun tumbuh itu bertambah begitu. Ini kan menunjukkan rasio kemampuan di atas rata-rata. Sebab yang muzaki itu dia sudah pada tataran surplus. Jadi yang namanya nisab itu kan surplus minimum, sehingga orang berzakat karena telah mencapai nisab. Berarti tiap tahun itu tumbuh di Kepri ini sebanyak 30%. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Bisri Romli mendukung program pemberian insentif pemerintah Provinsi Kepri kepada para pemuka agama serta guru-guru agama. Pemberian insentif ini salah satunya ditopang oleh penerimaan zakat yang cukup besar. Hampir 22 miliar atau kalau tidak salah jumlahnya itu menurut cukup fantastik untuk mengangkat desa Batang, untuk mengangkat kota Batam ini, sehingga secara mikro ya, ada pertumbuhan ekonomi, ada kesejahteraan warga secara makro. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pengembangan energi panas bumi nasional mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan nasional swasembada energi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pimpinan DPR RI jajaki kerjasama geotermal dengan Italia. Pengembangan energi panas bumi nasional mutlak diperlukan dalam upaya mencapai tujuan nasional swasembada energi.
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pimpinan DPR RI jajaki kerjasama geothermal dengan Italia. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto didampingi Wakil Ketua Komisi 7 Herman Hairon melakukan penjajakan dengan Parlemen Italia terkait kerjasama antara Indonesia-Italia di sektor geothermal atau panas bumi. Menurut Agus, Italia merupakan negara yang berpengalaman dalam pengelolaan dan optimalisasi energi baru terbarukan, khususnya panas bumi. Untuk itu, kerjasama Indonesia-Italia di sektor geothermal merupakan langkah yang tepat. Seperti juga ke negara-negara yang lain telah kita kunjungi, bahwa kita telat ataupun kita terlambat untuk menguatkan geothermal itu. Namun tiada kata terlambat. Sekarang kita harus memulai, geothermal harus kita kuatkan, harus banyak tentang polisi-polisi yang harus kita laksanakan. Tim kunjungan kerja geothermal DPR RI juga meninjau lokasi eksplorasi panas bumi di bawah perusahaan Enel Green Power yang terletak di Larderello, Italia. Menurut Herman Hairon, kunjungan ini penting dilakukan guna menyerap masukan dari pihak Enel dan Parlemen Italia agar kebijakan dan aturan yang dibuat antara DPR RI dan pemerintah dapat mengoptimalkan potensi panas bumi nasional dan mencapai tujuan swasembada energi. Kita harus segera memberi perhatian khusus ya, baik dari DPR maupun dari pemerintah untuk masa depan ketahanan dan kedaulatan energi kita. Untuk itu kami di Komisi 7 akan membicarakan. Dari Roma, Italia, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Terkait status embarkasi haji di Kepulauan Riau yang masih dikelola Badan Otoritas, Komisi 8 DPR RI akan mengupayakan embarkasi haji dikelola langsung oleh Kementerian Agama sehingga embarkasi tersebut bisa memperoleh pagu anggaran yang jelas. Usai pertemuan Pemprov Kepulauan Riau di kantor Gubernur Kepulauan Riau, dalam kunjungan kerja masa reses, anggota Komisi 8 DPR RI Budiman Sujatmiko mengatakan Kepulauan Riau khususnya Kota Batam merupakan daerah yang unik karena ada otoritas yang turut mengelola kawasan Batam, yaitu Otorita Batam, termasuk pengelolaan embarkasi haji. Dengan keberadaan embarkasi haji di bawah Otoritas Batam menyebabkan Kementerian Agama tidak bisa mengelola secara penuh. Adapun pemindahalihan embarkasi haji di Kepulauan Riau ke Kementerian Agama secara penuh harus dibicarakan lintas kementerian dan lintas komisi di DPR RI. Mendiskusikan dengan pemerintah tentu saja tentang masalah Badan Otorita Batam ini dan tentang posisi Kanwil Kementerian Agama yang memang mesti di bawah koordinasi Kementerian Agama di pusat, dan saya pikir ini bisa menjadi suatu masukan bagi kita karena posisi Batam yang khas. Tentu saja tanpa harus merusak keinginan kita untuk menjadikan Batam sebagai sebuah tempat berada depan daripada negara Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau, Arif Fadilah, sangat berharap Komisi 8 DPR RI bisa membantu pemindahalihan embarkasi haji di Kepulauan Riau agar dapat dikelola Kementerian Agama melalui Kanwil secara penuh. Selama ini, kondisi embarkasi haji di Kepulauan Riau cukup memprihatinkan, baik sarana maupun prasarananya. Padahal bangunannya mampu menampung jamaah haji dari 3 provinsi. Dan kita melakukan pemantauan, alhamdulillah pembinaan, juga kegiatan keagamaan, kita juga punya asrama haji, kita perlu dukungan dan lainnya dalam pembangunan asrama haji yang sekarang embarkasi itu milik swasta dan kita harapkan menjadi milik Kementerian Agama. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetap bersama kami. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen.
Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Komisi 10 DPR RI menilai masih minimnya sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan fasilitas infrastruktur pendidikan di Kalimantan Timur harus segera diprioritaskan guna menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri mengatakan kekurangan SDM tenaga pengajar di Kalimantan Timur disebabkan banyaknya tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun namun tidak ada rekrutmen untuk tenaga pengajar baru. Abdul Fikri juga menyayangkan terhentinya pembangunan gedung Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur yang terbentur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena alokasi anggaran pembangunan yang tidak teralokasi. Abdul Fikri meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk segera mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Hal yang selalu menonjol itu ke depan itu yang pertama adalah masalah SDM, masalah dosen. Di perguruan tinggi negeri ini sudah mulai banyak yang pensiun. Ini mulai membesar artinya angkanya sudah sampai puluhan ribu, tetapi tidak ada pengganti karena moratorium PNS
Anggota Komisi 10 DPR RI Dadang Rusdiana mengatakan minimnya kualitas sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Karena prioritas pemerintahan saat ini dititik beratkan pada pemerataan infrastruktur pembangunan, yakni konektivitas antar wilayah dan antar pulau agar pemerataan ekonomi dapat segera terwujud. Setelah selesai pembangunan infrastruktur sehingga konektivitas antar kawasan, antar pulau ini memang dipastikan terjadi dan pemerataan pembangunan bisa dinikmati, semakin menunjukkan pemerataan pembangunan, maka fase kedua dari pemerintahan Jokowi ini adalah bagaimana fokus kepada pembangunan SDM. Dari Provinsi Kalimantan Timur, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendorong Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tondano, Sulawesi Utara memperbanyak penanaman pohon-pohon jenis produktif. Komisi 4 DPR RI mendorong Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tondano, Sulawesi Utara memperbanyak penanaman pohon-pohon jenis produktif. Dalam kunjungan kerja masa reses ke Sulawesi Utara, Komisi 4 DPR RI melakukan penanaman pohon di Persemaian Permanen BP Das dan Hutan Lindung Tondano sebagai dukungan terhadap program besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain ingin melihat langsung implementasi program tersebut, Komisi 4 DPR RI ingin melihat manfaat dari kebijakan yang ada untuk pertumbuhan ekonomi mikro di masyarakat, mengingat sejumlah daerah mendapat bantuan anggaran. Anggota Komisi 4 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan perlunya mengajak kelompok-kelompok masyarakat berperan aktif menanam pohon melalui gerakan hijau, program 1 orang 1 pohon dan program 1 rumah 1 pohon, sehingga reboisasi hutan di Manado lebih baik. Utamanya adalah melihat implementasi program. Kadang-kadang kan kita ini menyetujui pemerintah eksekutif mengajukan ini itu tuh kayak apa. Kadang-kadang kan juga kita bilang loh kok ya nggak maju-maju sih, setiap hari dibantuin, setiap tahun dikasih anggaran kok nggak maju-maju. Nah ini kita lihat, kita harus lebih sering lihat. Anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi Amro mengatakan dengan memperbanyak penanaman jenis pohon produktif, misalnya kelapa, di sekitar Das dan Hutan Lindung Tondano, Balai Pengelola telah berperan mencegah banjir akibat aliran sungai. Silakan di sepanjang aliran sungai itu untuk menghindari banjir, ditanam bibit kelapa atau bibit-bibit yang lain yang produktif sehingga masyarakatnya bisa menjaga, warganya bisa menikmati hasil panennya, daerah aliran sungainya bisa selamat. Nah, potensi seperti ini harus diberdayakan, baik BPDAS-nya, kementeriannya maupun pihak Pemdanya. Dari Sulawesi Utara, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan proyek tanggul penghambat atau check dam yang akan mengalirkan lahar dingin dari Gunung Gama Lama menuju lautan. DPR RI mendorong Kementerian PUPR dan Pemprov Maluku Utara mengambil langkah mengantisipasi atas letusan Gunung Gama Lama untuk menghindari adanya korban jiwa. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan proyek tanggul penghambat atau check dam yang akan mengalirkan lahar dingin dari Gunung Gama Lama menuju lautan. DPR RI mendorong Kementerian PUPR dan Pemprov Maluku Utara mengambil langkah antisipasi atas letusan Gunung Gama Lama untuk menghindari adanya korban jiwa. Usai meninjau proyek pembangunan check dam di kaki Gunung Gama Lama, Maluku Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo berharap proyek penahan material lahar senilai 140 miliar tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga bisa mengurangi dampak terburuk jika terjadi banjir lahar dingin. Check dam ini gunanya untuk memperlambat laju lahar dingin itu tadi. Kemudian dia dibuat berumpak-umpak, berjenjang-jenjang begini untuk itu tadi menyaring material-material itu sehingga tidak semuanya langsung jatuh turun dengan kecepatan tinggi ke bawah gitu. Saya kira ini penting dan proyeknya juga termasuk besar. Selain percepatan pembangunan tanggul, Sigit juga meminta pembangunan check dam di Ternate ini harus memperhatikan keselamatan para pekerja proyek yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, mengingat Gunung Gama Lama masih berstatus aktif dan memungkinkan terjadinya erupsi kembali. Kontraktor besar pun masih harus diingatkan tentang keselamatan kerja dan itu masuk dalam aturan jasa konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kalau mereka melalaikan keselamatan kerja sampai kemudian ada kecelakaan kerja yang menyebabkan jiwa meninggal, mereka bisa dipenalti, termasuk dilarang beroperasi perusahaannya. Dari Maluku Utara, Siva dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.
Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.